Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa bersama saya Bapak di channel Rasa Hidup bersama saya Bapak Tio, mantan cleaning service yang niatnya mendaftar jadi cover boy tapi diterimanya jadi office boy gitu. Dan dipecat gara-gara minta kenaikan gaji gitu kan. Gajinya kecil ya kan. Tenaga kita diperas, wajar dong minta gaji gede tapi nggak dikasih, nggak apa-apa. Akhirnya banting setir jadi eh, guru bimbel. Nah, cuman bubar juga gara-gara covid. Nah, sekarang uh, banting setir lagi jadi youtuber alias content creator gitu ya. Mudah-mudahan setirnya yang ini nggak perlu dibanting lagi biar awet gitu ya. Oke, nah materi kali ini itu adalah sekarang yang lagi tren itu CPNS ya. Nah, cuman saya tadinya niatnya mau membahas materi CPNS tingkat lanjut. Nah, cuman ternyata uh, sekarang itu di depan sekolah saya itu kan ada sekolah SD ya, itu setiap hari anak orang tua murid berseliweran gitu kan. Nah, itu ternyata eh, ada yang minta gitu kan, ada yang kenal ke orang tua murid, ada yang kenal saya, dan dia minta supaya saya coba mengulas materi UN karena sebentar lagi mau UN gitu kan. Ini beberapa bulan ke depan, mungkin malah sebelum puasa ya, atau setelah puasa ya, atau setelah lebaran, pokoknya sekitar itulah, deket-deketnya. Nah, orang pemerintah ini dia minta uh, saya membahas materi UN gitu. Ternyata tadinya saya lupa ingat. Nah, ternyata saya baru ingat dia dulu sempat, anaknya sempat menjadi murid saya waktu dia belum ini ya, waktu belum bubar ya saya itu. Waktu guru bimbel dia sempat jadi murid saya. Nah, itu dia kepengen ikut lagi, cuman karena satu hal akhirnya nggak bisa. Jadi dia minta setelah dia tahu ternyata saya buka bimbel online, ya udah dia minta saya bahas materi UN ya, kelas 6 SD, jadi nanti dia bisa ikut online gitu kan, seperti itu. Nah, jadi saya akan bahas request dari mantan murid bimbel saya gitu kan. Itu materinya itu ini, seperti biasa materi UN itu banyak ya, padat. Ada sekitar 5 mata pelajaran ya: IPA, IPS, bahasa Indonesia, MTK, sama PPKN ya gitu. Nah, kalau kita bahas sekaligus itu pasti bubar nanti gitu kan. Orang Indonesia kan nggak bersenang yang bertele-tele ya, maunya yang ringkas saja. Jadi saya ambil yang sementara ini, saya bagi mungkin jadi beberapa episode, beberapa video. Sekarang ini UN kelas 6 SD tentang IPA dan MTK ya, IPA dan MTK. IPA-nya pun juga saya kan itu, soal IPA sekarang itu sekitar 30 sampai 40 ya. Saya bahasnya mungkin dibagi dalam 3 atau 4 bagian ya. Sekarang yang bagian pertama, part pertama ya, itu sekitar 3 soal gitu ya. Jadi materi UN kelas 6 SD IPA ya. Perhatikan sahabat Rasa Hidup, ini buat yang memiliki anak SD ya. Walaupun ini saya membahas request dari mantan murid saya, tapi ini bagus juga untuk dipergunakan buat orang tua murid yang tidak ikut bimbel di saya, tapi ini mereka benar-benar punya anak gitu. Jadi kesempatan ini yang bagus, jangan dilewatkan ya. Jadi pokoknya jangan sampai uh, kursus atau ikut bimbel di tempat lain, mahal, sayang ya, mendingan buat beli sembako gitu kan. Apalagi sekarang persiapan bulan puasa nih, sebentar lagi mau puasa, ini pasti sembako uh, bakal naik gitu kan. Jadi daripada nanti bingung kan mau buka puasa nggak ada apa-apa gitu, jadi simpen uang lesnya, simpan uang bimbelnya untuk persiapan bulan Ramadan ya kan. Terus persiapan untuk anak saya dari mana Pak Tio? Ya di sini, ikutin bimbel online gratis gitu di channel Rasa Hidup bersama saya Pak Tio, kupas tuntas segala macam materi gitu kan. SD, SMP, SMA, mahasiswa juga bisa gitu kan. Pokoknya nanti request dari sahabat Rasa Hidup, kita kupas tuntas. Oke, seperti itu. Pak Tio dari tadi ngomong mulu, saya udah lama nungguin. Oke, kita bahas langsung UNFD kelas 6 IPA ya. 3 nomor ya. Nomor 1, kita bahas tentang rantai makanan ya. Itu materi kelas 6 SD IPA, itu salah satunya rantai makanan. Jadi contoh soalnya adalah
rantai makanan rantai makanan pada ekosistem hutan ya, pada ekosistem hutan. Jadi kalau sahabat rasa hidup sering camping, nah itu pasti sering ke hutan ya. Nah, itu mungkin suka memperhatikan rantai makanan pada ekosistem hutan. Pada ekosistem hutan itu contohnya ya. Di sini ada 4 pilihan. Rumput, kemudian kelinci, ular, elang. Terus yang B, rumput, C, D. Nah, rumput, kelinci, apalagi elang, ular, kelinci. Yang C, rumput juga. Rusa, rumput, rusa, kelinci, elang. Kelinci dan elang. Yang D terakhir, rumput, kelinci, elang dan ular. Nah, oke, nah gitu jadi rantai makanan pada ekosistem hutan. Rumput, kelinci, ular, elang, rumput, elang, ular, kelinci, rumput, rusa, kelinci, elang, rumput, kelinci, elang, ular. Yang mana, Tuan? Ini seperti kebun binatang ya, karena di sini hewan di berbagai macam jenis hewan langka dikumpulkan jadi satu. Nah, itu seolah-olah kita seperti ada di kebun binatang ya, padahal adanya di ekosistem hutan. Nah, untuk moto ini kita harus memahami yang namanya rantai makanan ya. Jadi yang pertama ada yang produsen, konsumen, itu kan rantai makanan gitu kan. Itu kan konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan seterusnya ya. Kalau prinsip rantai makanan gitu ya. Nah, produsen itu di sini adalah biasanya itu berhubungan dengan dia bisa namanya produsen ya. Kalau definisi kata produsen itu berarti dia memproduksi sesuatu. Nah, kalau konsumen itu berarti menggunakan. Nah, gitu kan. Produsen memproduksi, konsumen menggunakan. Nah, di sini produsen di sini itu berarti dia memproduksi ya. Nah, terus biasanya untuk kasus rantai makanan, produsen itu berhubungan dengan tanaman. Kemudian kalau konsumen itu biasanya hewan ya. Hewan atau manusia ya. Kita masuk ke dalam rantai makanan itu masuknya ke konsumen ya. Jadi konsumennya di sini manusia atau hewan. Nah, sedangkan produsen itu hewan gitu. Produsen itu tumbuhan. Nah, untuk contoh kasus di sini, contoh tumbuhannya di sini hanya ada rumput ya, karena kelinci, ular, elang, terus rusa itu hewan ya, yang menunjukkan dia tanaman hanya rumput. Jadi di sini produsennya adalah rumput. Jadi urut-urutannya itu rantai makanan, urutan rantai makanan ya kan, produsen, kemudian konsumen ya. Konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi nah produsennya di sini itu berarti rumput ya. Nah, kebetulan jawabannya semua udah sama, rumput ya. Jadi produsen contohnya di sini adalah rumput. Nah, kemudian konsumen. Nah, di sini ada konsumen 1, 2 dan 3. Nah, konsumen 1 itu biasanya yang hewan-hewan kecil gitu ya. Kemudian konsumen kedua hewan yang dia sedikit lebih besar. Nah, konsumen ketiga hewan yang besar. Nah, maksudnya kecil atau besar apa? Dia sebagai pemangsa gitu kan. Jadi konsumen 1 itu biasanya yang mangsa, predator dan mangsa. Jadi mangsa ya, konsumen 1 mangsa. Nah, terus konsumen 2 itu predator. Atau kalau misalnya dia masih ada konsumen 3, maka dia di sini
konsumen 1 dan konsumen 2 dia sebagai mangsa. Nah, konsumen 3 dia sebagai predator. Jadi makin tinggi angka konsumennya 3, nah dia berpotensi menjadi predator ya kan. Nah, makin rendah konsumennya, itu dia kemungkinan besar dia menjadi hewan yang dimangsa, pemangsa. Nah, kalau hanya produsen dan konsumen doang cuma satu gini, itu berarti dia ya langsung sebagai predator. Dalam hal ini mangsanya adalah rumput gitu ya. Tapi itu jarang terjadi, biasanya pasti ada konsumen 1 dan 2. Oke, nah untuk kasus di sini konsumen 1 yang menyatakan dia hewan yang dinyatakan sebagai mangsa, kita perhatikan konsumen 1 di sini kelinci, elang, rusa dan kelinci ya. Nah, kelinci dan rusa itu biasanya hewan pemangsa, sedangkan elang dia predator ya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan elang itu dia sering bertarung dengan ular ya, dan itu ular sering dimangsa gitu. Jadi berarti dia elang sebagai predator. Kemudian kadang saya pernah lihat elang dia bawa ini apa ya, kura-kura. Kura-kura itu kan tempurungnya keras. Nah, elang itu memang dia giginya keras ya, capitnya keras, tapi belum bisa untuk menghancurkan kura-kura. Nah, tapi dia pengen makan kura-kura karena tempurungnya kerasan. Gimana caranya? Dia jadi pinter, dia terbang tinggi gitu kan. Nah, terus dari atas dia lepas gitu kan, apa tuh, kura-kuranya. Jadi kan jatuh lagi kan, kena batu ya kan. Sekali dua kali tempurungnya kuat, 3-4 kali setengah kuat. Nah, dibanting-banting berpuluh-puluh kali akhirnya hancur juga tempurungnya, baru dia dimakan. Cerdas tuh ya, elang gitu kan. Nah, bisa di seperti itu. Jadi di sini elang berfungsi sebagai pemangsa ya, predator. Jadi bukan konsumen. Artinya elang bisa kita coret. Berarti kemungkinannya kelinci dan rusa gitu kan. Nah, kemudian masuk ke konsumen kedua. Konsumen kedua biasanya sebagai predator ya. Nah, di sini yang kemungkinan jawabannya ini tadi elang bukan. Ini bukan karena ada elang. Nah, kemungkinan yang berikutnya A, C dan D, rusa, kelinci masuk kelinci. Nah, konsumen ketiga itu adalah predator ya, hewan buas ya. Ular, kelinci, elang. Nah, ini kelinci bukan ya. Kelinci kan 1 2 3. 1 2 3 urutannya, jadi konsumen 2. Konsumen 2 masuk ke biasanya masuk ke predator. Nah, sedangkan di sini kelinci. Nah, kelinci itu biasanya hewannya sebagai hewan pemangsa, hewan yang dimangsa, bukan predator. Jadi dia ini juga lewat. Nah, jadi kemungkinannya tinggal A dan D. Nah, A dan D, rumput, kelinci udah sama, tinggal ular dan elang. Nah, yang berikutnya produsen, konsumen 1 2. Nah, kalau masih ada konsumen 3, maka seperti yang di awal saya katakan, konsumen 1 dan 2 dia itu merupakan yang dimangsa ya. Jadi hewan yang dimangsa. Nah, konsumen 4 predator. Jadi paling kanan predator. Nah, dari jawaban yang dicoret B dan C, berarti kemungkinannya A dan D. Dari A dan D itu yang paling kanan elang dan ular. Nah, ini dia juga sebagai dua-duanya predator. Berarti kalau kita lihat dari sini benar, kita lihat dari yang paling kiri juga benar. Nah, tinggal di yang ketiganya ya, ular dan elang. Nah, jadi ini sama-sama predator nih ya. Jadi elang dan ular sama-sama predator gitu kan. Nah, tapi yang diambil yang mana? Nah, seperti yang tadi di awal saya katakan, ular dan elang dia berpotensi menjadi predator, bisa juga menjadi pemangsa. Kalau dia makan kelinci atau rusa berarti dia predator. Tapi kalau dia misalnya bertarung dengan elang, nah itu saya lihat antara ular dan elang itu selalu menang elang gitu kan, karena dia keunggulan bisa terbang. Oke, ular punya, dia hewan berbisa, taringnya tajam ya kan, tapi dia kan bisa lompat, tapi setinggi-tingginya dia lompatin berapa meter. Nah, sedangkan elang dia bisa terbang tinggi. Jadi dia dengan strategi khusus dia bisa nyerang dari atas. Artinya di sini elang berfungsi sebagai predator. Dan pada kenyataannya saya belum pernah lihat elang lawan ular itu yang menang ular. Pasti yang menang elang gitu kan. Sama-sama hewan predator nih, tapi bertarung nih ular sama elang, itu yang menang elang gitu kan. Nah, jadi di sini dia sebagai predator ya kan. Nah, yang tengahnya ini dia sebagai pemangsa, hewan yang dimangsa ya. Jadi di sini ular sebagai pemangsa masuk ke konsumen 3. Nah, sehingga yang paling kanan elang adalah sebagai predator. Jadi jawabannya A ya. Ini bukan. Nah, jadi rantai makanan pada ekosistem hutan yaitu rumput, kelinci, ular, elang. Oke. Penjelasannya seperti itu. Produsen
sebelah kiri. Rantai pertama produsen, rantai kedua rantai ke-1 dan rantai kedua itu merupakan konsumen 1-2, dan konsumen 1-2 itu biasa, kalau konsumen 1 itu biasanya sebagai pemangsa, konsumen 2 fleksibel, bisa pemangsa atau dimangsa. Nah, konsumen 4 atau yang paling kanan itu pasti predator atau pemangsa. Itu urut-urutannya. Oke, penjelasannya. Oke. Sangat sederhana, mudah dipahami. Tidak perlu dihitung, jelas orang bukan MTK, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah ya, gitu ya, mudah ya. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal 2. Kalau yang masih belum paham, biasa mundur lagi dari awal, kemudian perhatikan pelan-pelan, jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham. Seperti itu. Yang berikut yang nomor 2, alat musik gesek ya. Nomor 2, contoh ya, contoh alat musik gesek. Contoh alat musik gesek. Bukan gasak ya, kalau gasak mah itu ngajak ribut, kekerasan. Ini alat musik gesek. Harmonika yang di gitar. Ini gitar, kalau orang bule ngomongnya gitar. Kalau kita mah gitar aja. Nomor yang C, biola. Yang D, suling. Nah, harmonika alat musik yang ya ditiup ya. Suling ditiup. Gitar gesek. Nah, ya, alat musik gesek. Biola. Gitar itu dipetik, alat musik petik ya. Gitar alat musik yang dipetik. Kemudian biola digesek ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi jelas ya. Contoh alat musik gesek. Tiup, petik, gesek, tiup. Berarti ini ya, yang digesek itu biola ya. Jadi jelas jawabannya C. Sangat mudah ya. Oke. Jadi itu contoh soalnya, mudah dipahami dan mudah jawabannya. Oke. Jadi contoh alat musik gesek begitu ya, biola itu gesek. Oke, yang berikutnya nomor 3. Ini berhubungan dengan biologi ya. Kalau nanti pelajaran di tingkat lanjut itu SMP dan SMA itu masuk ke biologi. Cuman kalau di SD masih dalam mata pelajaran yang sama, yaitu IPA. Berikut yang merupakan gejala penyumbatan. Jadi kesemutan ini ada suatu gejala ya. Kesemutan, nyeri dada. Jadi kalau pemeriksa rasa hidup pernah merasakan kesemutan, nyeri di dada, kemudian cepat capek, gampang lelah gitu. Jadi baru jalan sebentar kok udah capek. Biasanya kan itu jalan rada panjang sedikit nggak capek, kok tiba-tiba sekarang cepat capek. Jadi kalau punya gejala seperti ini, cepat capek, kesemutan, nyeri di dada, nah itu merupakan gejala penyumbatan pembuluh darah. Ini merupakan gejala penyumbatan masih kelihatan ya, gejala penyumbatan pembuluh darah. Nah, terus ini soalnya ya. Jadi kesemutan, cepat capek, nyeri di dada itu merupakan gejala penyumbatan pembuluh darah. Terus pertanyaannya adalah tindakan preventif. Preventif itu pencegahan ya. Jadi diusahakan supaya belum terjadi gitu ya. Jadi tindakan preventifnya, pencegahannya agar hal ini tidak terjadi. Jadi tindakan preventifnya
tindakan preventif ya, bukan preventif atau pencegahan ya. Nah, supaya nggak sampai kejadian. Tindakan preventif pencegahannya supaya hal ini tidak terjadi ya. Nah, tindakan preventif pencegahan biar hal ini tidak terjadi adalah ya kan. Tindakan preventif pencegahannya adalah oke, nah di sini ada 4 pilihan jawaban. Pertama, olahraga teratur. Kemudian yang B, mengurangi makanan berkolesterol gitu kan. Kurangi, nah gitu ya. Nanti kalau di soal sebenarnya itu pasti tulisannya mengurangi, tapi kita untuk menghemat waktu itu saya kasih tanda minus, pemisah rahasia hidup itu tahu itu maksudnya mengurangi min gitu. Mengurangi makanan berkolesterol, kurangi makanan berkolesterol, jadi yang mengandung kolesterol atau lemak berkolesterol atau lemak lemak atau minyak. Nah kemudian yang C, mengurangi makanan yang mengandung zat besi, mengurangi makanan mengandung zat besi, mengandung zat besi. Nah terus yang D-nya, mengurangi makanan yang berprotein, kurangi makanan berprotein. Nah gitu kan. Nah di sini tindakan gejala penyumbatan pembuluh darah ini berhubungan dengan penyebabnya ya, itu karena pembuluh darah kita itu bentuknya seperti saluran ya. Jadi kayak kalau kita pernah mengalami banjir, apalagi sekarang ini lagi musim hujan, pasti pemirsa rahasia hidup itu pernah, atau sahabat rahasia hidup pernah merasakan banjir ya. Nah penyebab utama banjir itu apa? Saluran air tersumbat ya kan. Jadi supaya tidak banjir ya, yang tersumbat itu dikosongkan gitu supaya ada aliran air yang masuk. Demikian juga dengan pembuluh darah ya, dia harusnya itu isinya itu ya darah gitu kan, darah mengalir ke seluruh tubuh. Tapi nah itu suka terjadi orang kena penyakit kayak gini tadi ya, cepat capek, kesemutan, nyeri darah. Nah itu ternyata merupakan gejala penyumbatan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang harusnya isinya darah itu tidak hanya darah ya. Jadi seperti yang bikin banjir tidak hanya air tapi juga banyak sampah. Nah di sini sampah-sampah pada pembuluh darah apa? Kolesterol atau minyak. Jadi di sini minyak atau lemak atau kolesterol itu yang menyebabkan pembuluh darah tersumbat ya, sehingga aliran darah tidak lancar. Sama kasus halnya terjadi kalau terjadi banjir ya, karena aliran air yang menuju selokan, menuju kali itu ditutup sama sampah-sampah gitu kan. Nah, jadi sampahnya dibersihkan, aliran air lancar. Jadi di sini kolesterolnya diangkat, maka pembuluh darahnya yang tersumbat jadi lancar. Nah, jadi berhubungan dengan kolesterol. Nah, bagaimana cara mengangkat kolesterol ya kan dalam pembuluh darah? Caranya dengan mengurangi makanan yang mengandung kolesterol gitu ya. Oh berarti olahraga teratur salah? Benar, olahraga teratur benar gitu, tapi dia tidak berhubungan langsung dengan penyumbatan pembuluh darah, atau tidak menyebabkan kolesterolnya atau lemak berkurang secara langsung. Dia berkurang tapi tidak secara langsung. Nah yang langsung adalah diangkut makanan kolesterolnya, sama seperti kita ngangkut sampah di saluran air. Nah jadi kurangi kolesterolnya dengan cara mengurangi makanan yang berlemak. Jadi di sini adalah yang B, mengurangi makanan yang berkolesterol atau lemak itu akan meningkatkan atau melancarkan pembuluh darah ya. Jadi yang tadinya tersumbat itu tidak jadi tersumbat, jadi lancar ya. Itu merupakan tindakan preventif ya, pencegahan ya. Apa sih contoh makanan kolesterol? Gorengan ya. Biasanya anak muda tuh suka gorengan, tapi ada juga yang udah kakek-kakek senang gorengan juga gitu, anak kecil juga senang gorengan. Jadi buat yang sering kesemutan ya,
orang tua murid atau anak-anak yang merasa kesemutan, nyeri di dada, cepat capek, nah itu gampang ya pencegahannya ya, nggak usah ke dokter mahal. Cukup kurangi makanan berkolesterol atau lemak, itu kan yang utama. Nah habis itu baru olahraga, kemudian tindakan-tindakan yang meningkatkan kesehatan kita juga ya. Tapi yang paling utama kurangi makanan berkolesterol atau lemak. Oke, itu jawabannya. Ya, itu nomor 3 ya. Berarti itu materi UN kelas 6 SD tahap awal. Jadi nanti yang tahap 2-nya atau part 2-nya atau bagian keduanya nanti di episode-episode berikutnya ya, akan dibahas di channel Rasa Hidup. Jangan kemana-mana. Oke, perhatikan baik-baik, jangan di skip, tonton step by step pelan-pelan, karena kalau di skip nanti jadi gagal mandiri ya, gagal paham, jadi nggak ngerti gitu kan. Kok tahu-tahu seperti ini gitu kan. Ini jawabannya kayak gini, gimana, kenapa ya nggak tahu, pokoknya dikasihnya begini. Nah ada penjelasannya ya kan di tengah-tengah, jadi jangan di skip. Oke, itu materi UN SD kelas 6 IPA. Nah sekarang lanjut ke UN SD kelas 6 juga, tetapi tentang matematika. Oke. Bagi yang belum paham, biasa lihat dari awal gitu ya. Yang berikutnya matematika ya. Nah, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, ingat tidak ada yang sulit dalam matematika, tidak ada yang sulit dalam rahasia hidup, asal tahu teks dan triknya gitu ya, asal tahu rahasianya gitu. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan mudah ya, sangat mudah, bahkan tanpa perlu membalikan telapak tangan. Nah, itu keren kan. Oke, jadi di sini contoh soalnya saya bikin 3 soal ya. Nomor 1 ini luas yang diarsir ya. Jadi materi soal-soal UN kelas 6 SD itu salah satunya itu yang sering keluar itu luas daerah yang diarsir ya. Jadi kita disuruh menentukan luas daerah yang diarsir atau luas yang diarsir dari bangunan berikutnya. Luas yang diarsirnya berapa gitu kan. Nah, contoh bangunannya 32 cm. Nah ini ada bangunan persegi ya, dengan panjang sisinya itu nilainya sama ya, jadi 32 cm ya, 32 cm 32 cm, jadi panjang sisinya sama, maka disebut persegi gitu kan. Nah, kemudian ini bangunan yang kecil ya, bangun segi 4 atau bangun persegi yang kecil. Nah sekarang yang besarnya, nah ini tingginya, panjang, lebarnya lebar 57 cm, ini panjang sisinya berarti S ya, S nya 32, ini lebarnya 57 cm, kemudian ini panjangnya, P itu panjang, ini L nya lebar, panjangnya 91 cm. Oke, nah yang ditanya luas yang diarsir, mana yang diarsir? Ini yang diarsir ini. Nah ya kan, nah itu materi seperti ini sering keluar dan itu sangat ditakuti oleh para peserta didik ya, katanya gitu. Waktu itu masih buka bimbel, ini mereka suka bingung gitu ya, ini ada 2 bangunan gitu, gimana cara ngitungnya gitu kan. Ngitungin satu bangunan aja rumusnya bingung, apalagi ini 2 rumus, udah gitu digabung, wah bagaimana gitu, ribet, pusing dia gitu kan. Nah, gitu. Diterangkan berkali-kali oleh gurunya, gagal paham terus gitu atau gagal mandiri. Mudah-mudahan di channel Rasa Hidup tidak menjadi gagal mandiri. Oke, nah gimana caranya? Nah untuk memecahkan masalah ini, itu kuncinya itu yang penting luas daerah yang diarsir. Kita perhatikan ini bangunan yang besar seperti ini, bangunan yang kecil seperti ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini itu kuncinya adalah mencari luas yang diarsir. Itu luas diarsir ya, luas diarsir
bangunan yang besar dikurang bangunan yang kecil. Nah, ini dulu gitu ya. Bangun yang besar dikurang bangun yang kecil gitu ya. Nah, di sini bangunan yang besar itu adalah, nah yang ini kan, dia berbentuk persegi ya. Persegi panjang. Jadi di sini persegi panjang dengan luas ya. Dengan luasnya ini ya. Panjangnya ini. Jadi ingat luas persegi panjang. Jadi di sini luas nah, jadi bangunan yang besar ini membentuk persegi panjang dengan, dan kita akan mencari luasnya, luas persegi panjang. Baca tulisannya. Dikurangin bangun yang kecil. Bangunan yang kecil kalau kita perhatikan panjang sisinya sama ya. Ini 32 32. Jadi panjang sisinya sama berarti dia bentuknya persegi ya. Jadi dikurangin luas persegi. Dikurangi luas persegi. Nah, sekarang tinggal kita tentukan luas persegi panjang ya. Ini pelajaran dasar ya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar, ini gampang ya. Jadi ini tinggal masukin rumus. Jadi materi kali ini tidak ada yang soal, tidak ada yang susah, hanya teliti aja ya. Itu tinggal masukin rumus soalnya. Ini soal. Luas persegi panjang, panjang kali lebar, luas persegi itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat atau S kuadrat. Ya, sisi kali sisi. Nah, udah tinggal masukin rumus. Panjang kali lebar sudah ada. Panjangnya 91. Karena satuannya semua sama ya, cm, 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 cm. Jadi untuk memudahkan perhitungan satuannya tidak saya tulis, tapi nanti di akhir soal jawaban terakhir itu satuannya ditulis ya, supaya nanti tidak dicoret. Jadi 91 dikali luasnya yang lebarnya 57. 91 dikali 57 ya. Dikurang S kuadrat. S kuadrat 32 kuadrat ya, dikurang 32 kuadrat. Nah, kalau kita pakai metode perkalian dan pengurangan standar yang selama ini diajarkan di sekolah, itu akan menyita waktu lama. Kenapa? Karena di sini kan soalnya padat ya. Soal-soal UN itu soalnya banyak tapi waktunya singkat. Jadi kita harus mencari cara yang bisa menyingkat waktu gitu ya. Jadi simple, singkat, membantu, padat, tepat dan jelas, tidak bertele-tele. Jadi cara yang paling cepat kalau kita perhatikan 91 kali 57. Nah, ini merupakan perkalian khusus 91 ya. Saya sudah pernah bahas di episode-episode berikutnya perkalian khusus 91 ya. Jadi caranya angka yang dikali 91 itu ditulis ulang ya. Kalau misalnya saat Rasa Hidup ada yang lupa, itu coba cek lagi video-video saya, video kami di tayangan sebelumnya ya, yang membahas tentang khusus perkalian. Nah, di sini perkalian 91 ya. Jadi rumusnya angka yang dikali 91 ya 57 nih, tinggal kita tulis ulang ya. 57. Nah, tengahnya itu kita hitung selisihnya. 5 dengan 7. Selisihnya 7 dikurang 5 ya. Selisih itu angka yang besar dikurang angka yang kecil. Jadi 7 dikurang 5 yaitu 2. Nah, 2 baru 2-nya kita kalikan 9. Nah, 2 kali 9 itu masuk ke perkalian khusus 9 ya. 9 dikali 2, 1, 2. Nah, ini begini ya, dilipat ya. Sebelah kiri angka 1, sebelah kanan angka 8 ya. Jadi 18 atau 18 masuk di tengah di sini. Nah, jadi 91 dikali 57, 5187 ya. Satu baris selesai. Sangat sederhana sekali, tidak perlu membalikkan telapak tangan. Nah, 32 kuadrat. Nah, ini perkalian kuadrat saya juga pernah bahas ya, perkalian kuadrat rumusnya ya. Jadi rumusnya itu adalah angka yang sebelah kiri dikuadratkan ya, 3 kuadrat. Ya, nah kemudian angka yang di tengah itu ini ya, semua dikit-dikit ini, semua angka-angka ini dikalikan 3 2 2, 32 kuadrat. Jadi 3 dan 2-nya kita kalikan ya, 3 kali 2. Kemudian pangkatnya ini kita kalikan lagi. Itu yang di tengah. Nah, di sebelah kanannya itu satuan ya. Kalau tadi yang dikuadratkan puluhan, ini yang dikuadratkan satuannya, taruh di sini 2 kuadrat. Nah, ya, jadi tidak perlu menggunakan cara bersusun karena akan menyita waktu. Bukan salah ya, jangan salah sangka, oh berarti Pak Tio hitung susun salah. Tidak. Hitung susun benar, tepat. Cuman agak lama itu, terus memakan kertas gitu. Jadi waktunya nanti panjang. Padahal ini kita perlu cepat gitu ya.
Jadi kita pakai cara ya solusi yang cepat juga ya, lewat channel Rasa Hidup ya, bukan di channel yang lain. Jadi 5187 dikurang ini 3 kuadrat, ini tetap 5187. 3 kuadrat 9, 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. 12 itu kita tulis 2-nya saja ya. Nah, 12 1 dan 2. 2-nya ditulis, satunya taruh sini biasa. Nah, yang paling kanan 2 kuadrat 4. Nah, gitu ya. Jadi 924. Nah, ini 9 tambah 1 yaitu 10 ya. Jadi di sini 9 tambah 1 10. Nah, jadi hasil akhirnya 5187 dikurang 9 tambah 1 10, 10 2 4. Nah, ini 5187 dikurang 1024. Biasa puluhan dikurang puluhan, ratusan dikurang ratusan, satuan dikurang satuan ya. 5 dikurang 1, 5 dikurang 1 4, 1 dikurang 0 ya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi ribuan dikurang ribuan, 5 dikurang 1 4. Ratusan dikurang ratusan, 1 dikurang 0 1. Puluhan dikurang puluhan, 8 dikurang 2 6. Pintar. Yang terakhir satuan, 7 dikurang 4, 7 dikurang 4 3. Nah, sudah selesai tahap akhir. Nah, Mas tulis lagi, tulis kembali satuannya sentimeter. Nah, gitu ya. Persegi. Nah, jangan lupa, karena ini yang ditanya luas ya. Jadi luas itu pangkat 2 persegi. Jadi ya 5 kurang 1 4, 1 dikurang 0 1, 8 dikurang 2 6, 7 dikurang 4 3 ya, 4163. Oke, seperti itu ya, paham ya, tidak ada yang sulit. Oke. Nah, materi soal yang berikutnya 2 ya, nomor 2. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau masih belum paham step by step dari awal ya, perhatikan, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke. Nomor 2 ya, dan nomor terakhir untuk episode 1 ya. Episode berikutnya ntar ada lagi. Soalnya adalah sebagai berikut. 7 ini soal-soal pecahan dan bilangan bulat. 7 ini biar nggak ketukar. 7 1/4, 7 1/4 ditambah 2 3/4 ya, ditambah 2 3/4 dikurang 5 2/3 ya, dikurang 5 2/3. Nah, kita bisa aja menggunakan cara yang biasa diajarkan di sekolah ya, 7 dikali 4 28, 8 tambah 1, 4 kali 2 8, 8 tambah 3 dikurang 5 kali 3 15, 15 tambah 2. Baru nanti dihitung satu-satu ya itu. Tapi jadi angkanya gede-gede, angkanya besar-besar. Jadi nanti anak-anak sekolah itu ngeliatnya gede banget ya, waduh ribet, udah ribet duluan gitu. Jadi kita tinggalkan cara-cara seperti itu yang tidak praktis, kita cari yang mudah saja, sederhana. Jadi tinggal di angka ya bulatnya. Jadi kan ini ada pecahan campuran ya, bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, kita tentukan, kita hitung yang bilangan bulatnya dulu, yaitu di sini 7 tambah 2 gitu ya. Seperti itu. 7 tambah 2 itu hasilnya 9 ya. 7, jadi bilangan bulat dulu, 7 tambah 2 kurang 5. Nah, kemudian pecahan digabungkan, ditambah pecahan 1/4 ditambah 4, kemudian ditambah 2/3 ya, benar kan? 7 ditambah 2 dikurang 5, 7 ditambah 2 dikurang 5 ditambah 1/4 3/4 ditambah 1/4 3/4, kemudian ini dikurang, ini dikurang 2/3. Jadi dikurang 5 2/3. Jadi setelah dipecah 5-nya tetap minus, terus ini 2/3-nya itu juga minus karena ikut di sini ya. Jadi ini
min ya. Jadi 7 ditambah 2 dikurang 5, seperempat ditambah 3/4 plus, nah ini dikurang 2/3. Nah, 7 tambah 2, atau ya lebih gampang 7 dikurang 5. 7 kurang 5, 2. 2 tambah 2, 4. Nah, itu kan 4. Nah, ini seperempat ditambah 3/4. Nah, ini angkanya sudah sama. Ini kan angkanya beda nih, 4, 4, 3. Kita bisa aja menyamakan. Samakan dulu, nanti baru dihitung. Tapi cara lebih simpelnya, ini 4 kan sama nih, perempat perempat. Nah, ini udah sama, hitung dulu yang ini. 1 ditambah 3 atasnya ya. Kalau bawahnya sudah sama, itu atasnya itu tinggal dijumlahkan. Oke, 1 ditambah 3, 4. Nah, jadi bawahnya 4, jadi 4/4 ya. Perhatikan 1 ditambah 3, 4. 4/4. 4/4 itu 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 berarti 1. Ya, jadi di sini ditambah 1. Baru dikurang 2/3. Nah, hasilnya 4 tambah 1, 5. 5 dikurang 2/3. 5 dikurang 2/3. Ya kan? Nah, di video sebelumnya saya pernah memberikan rumus untuk menghitung soal yang seperti ini gitu kan. Jadi rumusnya itu adalah ya A dikurang B per C ya, gitu ya. Jadi ini adalah jadi A dikurang 1 ya. A dikurang 1. Nah, kemudian ditambah C min B. C min B dibagi B. Nah, ini rumusnya gitu ya. Jadi 5 dikurang 2/3 A min B per C. Ya kan? Rumusnya nah A min B per C. Nah, hasilnya jadi kalau ada soal seperti ini A dikurang B per C, maka jawabannya adalah A min 1 ditambah C per B dikurang B ya. Masukkan ke rumus ya. A min 1, A-nya 5. Jadi 5 min 1 ya. 5 min 1, 5 dikurang 1, 4 ya. Ditambah C min B ya. B per C, berarti B-nya 2, C-nya 3. Jadi C min B, 3 dikurang 2 ya. 3 dikurang 2 per C. B min 3 dikurang 2 per B ya. 3 dikurang 2 per B. 3 dikurang 2 per C. Oh, ini C min B 3 dikurang 2 per, oh ini ada yang salah. Nah, begini rumusnya. Jadi C min B dibagi per C. Jadi 3 dikurang 2 per 3 ya. Nah, gini. Udah, tahap akhir. 3 dikurang 2, 1. 1 dibagi 3, 1/3. Nah, 4 ditambah 1/3. Nah, itu kita bisa satukan seperti ini. 4, 1/3. Oke. Seperti itu. Jadi, hasil akhirnya adalah 4, 1/3. Ya. Mudah, sangat cepat waktunya, tidak bertele-tele. Oke, nah demikian materi SD untuk UN, materi untuk UN kelas 6 SD IPA dan MTK ya, matematika. Nah, mudah-mudahan para orang tua memahami dan anaknya juga paham, dan ini bisa digunakan untuk memberikan pengertian kepada anak didik kita ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti channel dari Rahasia Hidup itu memudahkan orang tua murid dalam mendidik anak-anaknya dan lebih mudah ya memberikan materinya ya. Jadi kalau mungkin di tempat lain susah gitu, di sini itu jadi mudah. Oke, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian materi dari saya untuk kali ini. Nanti untuk kelanjutan berikutnya tunggu di episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa ngerti nggak ngerti, paham tidak paham, itu kirim like, klik, komen, dan subscribe sama doanya ya, supaya channel ini bisa berkembang, bermanfaat bagi anak didik kita, bermanfaat bagi tetangga kita kiri kanan, depan belakang, atas bawah, bermanfaat bagi makhluk yang ada di alam semesta,
beserta segala isinya ya, bermanfaat bagi makhluk yang berada di darat, laut, dan udara. Oke, gitu ya. Demikian saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.